yang ada di tanganmu. Yang di tanganmu itu apa? Yang jadi pegangan, terutama orang Islam, itu apa yang di tanganmu itu? Nggak bisa ditafsirkan lain, Quran, begitu saudara. Maka jangan ada selain Quran di tanganmu itu. Peganglah Al-Quran di tanganmu itu, supaya apa? Wahudan. Akan menjadi petunjuk, wabusron, dan akan memberikan berita-berita yang gembira lil mu'minin, bagi orang-orang yang mukmin. Itu Jibril nggak nganggur. Dulu di zaman para nabi, para rasul, turunin wahyu. Wah, tamat kalimah, sudah tamat kalimat-kalimat Allah, nggak turunin wahyu lagi. Allahnya tidak mengutus Jibril lagi membawa wahyu, ya, tapi memahamkan kitabnya, yaitu Al-Quran, kepadamu, kepada saya, kepada siapapun. Jadi Quran adalah media, qalbun adalah media. Paham, saudara? Biarkan Allah memahamkan kamu melalui malaikat Jibril. Lah, sementara Quran nggak pernah disentuh, bagaimana mau dekat dengan Jibril? Paham, saudara? Ya, ini informasi namanya. Lantas kalau saudara mau memahami Quran melalui tafsir-tafsir, melalui pendapat-pendapat, maka yang bekerja di situ adalah tafsirnya. Bukan nggak boleh. Saya berkali-kali akan mengatakan di sini, Ar-Rahman alam Al-Quran. Allah mengajarkan Al-Quran melalui malaikat Jibril memahamkan Anda Al-Quran. Yang mana Al-Qurannya? Yang apa? Primer. Bukan tafsiran orang. Ya? Bukan tafsiran orang. Bukan nggak boleh. Membanding, bolehnya membanding. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah dan diberikan kemudahan-kemudahan, insya Allah diberikan kemudahan-kemudahan di dalam memahami ayat-ayatnya, sehingga oleh karenanya kita dapat melaksanakan seluruh perintah dan menjauhi larangannya sesuai dan selaras dengan sunnah para nabi-nabinya, utamanya Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya, saudara pemirsa yang dirahmati Allah, kembali kita berjumpa dalam kajian ayat-ayat Allah, yang dalam kajian ini menjadikan kita menjadi mengerti apa yang dikehendaki Allah, apa yang dimaui Allah, dan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tentunya di dalam melaksanakannya, bagaimana kita melihat contoh para nabi-nabinya. Sebagaimana biasa, saya telah pampangkan di sini beberapa ayat yang akan menjadi materi pembahasan
materi pembahasan yang akan kita uraikan di sini saya berikan judul. Ya, ini judulnya memang unik, ya, unik. Namun demikian, ini akan membuka cakrawala kita berpikir untuk memahami. Judulnya Jibril, ya, malaikat Jibril tidak pernah pensiun. Ya, ya iyalah masa pensiun. Nganggur, nggak ada makhluk Allah yang dibuat nganggur. Semuanya aktif berbuat, bertindak, ya, atas izinnya. Artinya ya ibadahnya Jibril ya terus. Wong kita aja ibadah terus. Ya, ibadah sepanjang masa, sepanjang hayat, maka Jibril pun juga sama. Kegiatan dia ya ibadah namanya. Jadi nggak ada istilah nganggur, ya, karena nabinya sudah ditutup istilahnya, sudah tidak lagi menyampaikan wahyu, ya, maka pelaksanaannya, pekerjaannya terus berjalan. Nah, seperti apa? Nah, ini yang akan kita urai berdasarkan ayat-ayatnya Al-Quran. Ini yang akan kita jelaskan. Supaya Anda paham bahwa Jibril itu memang terus bekerja, berbuat sesuai dengan perintah dan izinnya. Ya, ya tetap aktif melaksanakan perintah Allah. Baik, saudara pemirsa. Nah, inilah ayat-ayat yang akan kita bahas yang berkaitan dengan malaikat Jibril. Jadi sebelumnya materi sudah saya sampaikan pula tentang masalah ruh. Ya memang dekat. Ya, kalau mau disambungkan ya memang masih nyambung. Ya, cuman saya kasih judul berbeda. Maksudnya nanti akan terus menerus kita akan paham tentang hubungan kita nih manusia dengan Allah dan dengan malaikatnya. Ya kita akan jelaskan di sini. Baik, di sini ada surat 8 Al-Anfal ayat 24. Ya. Ada titik-titik sebelumnya, ada pendahuluannya, tapi kita ambil sebagai pembahasan di sini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu, tuh udah diawali dengan, sudah kita narasikan pertama dengan wa'lamu, ketahuilah. Artinya kita diajak oleh Allah untuk mengetahui, begitu. Wa'lamu annallah, ya, sesungguhnya Allah yahulu itu memisahkan bainal mar'i wa qalbihi, ya, Allah memisahkan di antara manusia dengan hatinya dan hatinya. Ya, gimana manusia misah dengan hatinya? Ah, nanti kita jelasin ya. Ya, ikuti dulu terjemahannya. Bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyaru. Dan sesungguhnya, ya, atasnya lah akan dikumpulkan tuhsyarun. Ya, saudara kan mendengar istilah mahsyar. Ya, mahsyar akan dikumpulkan di yaumil mahsyar. Ini maksudnya, kalimatnya mempunyai kesamaan bunyi. Dikumpulkan. Apakah ini cerita hidup sesudah mati? Tidak. Bukan cerita itu. Ya. Nanti kita maksudkan apa yang dikumpulkan. Ya kita ikuti dong kalimat di sininya apa. Kita suruh mengetahui bahwa manusia itu dipisahkan dari kolbunya, dari hatinya. Nah, ini mar'i itu, ya, manusia. Secara spesifiknya adalah orang gitu. Tiap individu, tiap orang, ya, dipisahkan dengan hatinya, di antara hatinya. Nah,
Jadi apa maksudnya ini? Nah, jadi gini saudara. Dalam diri kita nih, ya manusia nih, dan semua manusia tanpa kecuali yang kita sebut manusia, pasti Allah berikan dua hal di dalam dirinya. Apa itu? Qalbun atau qalb. Ya. Qalbun. Hati. Ya. Nih. Hati. Lalu apa lagi? Ya. Saudara boleh cari referensinya. Ya. Bahwa disebut manusia manakala dia memiliki akal, memiliki pikiran, memiliki ya zikrun dalam istilah Al-Qur'annya. Ya, punya akal, punya otak, punya pikiran. Nah, itu namanya manusia. Maka Quran menyebutnya zikr. Ya. Zikr. Quran bisa menyebutkan zikr, Quran menyebutkan aklun, Quran menyebutkan apa lagi? Ya. Ini sering menyebut, tapi yang sering banyak disebut adalah zikr. Ya, aklun. Akal. Ya. Fikrun. Pikiran. Nah, ini bahasa Quran ini. Zikir bahasa Quran, akal bahasa Quran, fikr bahasa Quran. Ya. Kalau mau diartikan, ingat. Kalau mau diartikan, akal. Kalau mau diartikan, fikir. Nah, inilah yang kita sebut dengan, nah, gitu. Jadi manusia dikatakan manusia karena punya otak. Apakah binatang punya otak? Punya, tapi enggak bisa berpikir, nggak bisa mengingat, nggak bisa mengakali gitu. Nah, makanya di sini sebutannya adalah manusia. Nah, yang paling banyak disebut dalam Al-Quran adalah ini. Zikrun katsiro. Makanya begitu, ya. Senantiasalah kamu ya ingat setiap saat. Artinya ketika manusia sadar, nah dia berarti zikir namanya. Jadi kalau udah enggak zikir berarti enggak sadar dia. Ya. Dalam ayat-ayat lain juga banyak tentang masalah fikir, ayat-ayat yang lain. Ya, tapi yang sering banyak digunakan adalah zikrin, zikron katsira. Ya. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna, fikir, ketemu lagi ayatnya. Oke, jadi ini ya dua hal ini yang Allah sematkan di dalam diri kita, diri Anda, dan diri siapa saja yang sebutannya manusia, pasti Allah berikan ini. Tanpa kecuali, apapun sukunya, apapun rasnya, apapun keyakinannya, apapun agamanya, bagaimanapun pengertiannya yang dia miliki, udah. Yang jelas pasti mempunyai qalb wa dzikrun. Qalb wa dzikrun. Oke. Nah, kemudian tuh syarun dikumpulkan. Nah, dikumpulkan itu disatukan. Gitu saudara, disatukan di dalam diri manusia itu, di dalam diri seseorang itu. Namanya apa? Namanya bukan qalb lagi, namanya bukan zikrun lagi, tapi nafas. Nafsun. Paham? Jadi ngebahasnya itu jangan bertele-tele, jangan banyak narasi, jangan banyak istilah-istilah. Bingung dan ruwet nantinya. Udah begini aja, simple. Allah simpelkan.
bahwa hati dan pikiran itu menyatu, ya, disebut nafsun, ya, bersinergi keduanya namanya nafsun. Hati dan pikiran itu bekerja atau berfungsi namanya nafsun, ya. Nafsun, bahasa Indonesianya jiwa. Itu jiwa. Nah, saudara pemirsa, yang perlu kita dan Anda ketahui dan diketahui oleh siapapun, qalbun ini milik Allah. Sepenuhnya berada dalam kendali dan kekuasaan Allah. Sedangkan zikrun ini diserahkan kepada manusia. Silahkan Anda gunakan. Silahkan manusia gunakan, kata Allah. Sekehendak dan sesuka kamu. Begitu, saudara. Tetapi ini milikku yang tidak aku berikan kepadamu. Dengan kata lain, qalbun ini berada di luar kuasa manusia. Artinya manusia tidak mampu dan tidak bisa karena memang tidak boleh dan memang disetting oleh Allah, tidak diserahkan. Itu qalbun. Apa buktinya kalau qalbun itu dikuasai dan tidak diserahkan sedikit pun kepada manusia? Apa buktinya? Buktinya Anda bisa rasakan sendiri. Mau orang mukmin, mau orang kafir, sekafir-kafirnya sekalipun, dia tidak akan mampu dan tidak akan bisa berbohong. Itu buktinya. Setiap manusia pasti pernah berbohong. Apakah bohongnya itu untuk tujuan baik atau untuk tujuan tidak baik, terlepas dari itu, tetapi yang perlu Anda pahami, siapa yang paling tahu tentang kebohongan itu? Pertama Allah, kedua Anda. Itu buktinya. Kalau Anda mau minta bukti bahwa hati itu Allah kuasai dan tidak diserahkan kepada manusia, itu buktinya. Ya. Simpel membuktikannya. Ya. Manusia pasti pernah berbohong. Nabi sekalipun. Ya. Apakah pernah Nabi berbohong? Pernah, udah pasti. Kenapa? Tujuannya untuk kebaikan. Bisa. Karena kalau tidak pernah berbohong, bukan manusia juga namanya. Ya, begitu. Ya, jadi ini untuk menunjukkan sebuah bukti bahwa siapa yang paling tahu, siapa yang paling mengetahui tentang kebohongan manusia. Yang pertama Allah, yang kedua manusia itu sendiri yang berbohong. Oke, itu buktinya. Nah, oleh karenanya hati tidak boleh dikotori gitu. Nah, selanjutnya zikrun, otak atau pikiran. Nah, itu yang diserahkan sepenuhnya kepada Anda. Mau digunakan untuk kebaikan, mau digunakan untuk kejahatan, terserah. Yang jelas, mau jahat, mau baik, dua-duanya
punya konsekuensi. Ya, punya konsekuensi. Untuk berbuat kerusakan, ya konsekuensinya kembali kepada Anda akibatnya. Berbuat kebaikan juga konsekuensinya adalah Anda yang menikmatinya. Begitu aja. Nah, jadi ini bebas. Anda gunakan seperti apapun bebas. Nah, persoalannya, saudara, ini menyatu, saling berkait, saling berhubungan, meskipun memisahkan. Nah, karena bersinergi, ya mau nggak mau kan bekerja dia dua-duanya. Yang disebut dengan nafsun tadi, jiwa. Kan begitu, saudara. Nah, makanya dari hasil kolaborasi ini, kerjasama ini antara otak dan hati, antara pikiran dan hatinya, ya, maka melahirkan juga dua. Nih, sini saya. Udah ada ayatnya di sini. Ya ayuhan nafsul mutmainnah. Nah, yang baiknya ini nafsul mutmainnah. Ya, nafsul mutmainnah. Mutmainnah. Yang satunya lagi, yang jeleknya, ini yang bagusnya. Nafsul lawamah. La uqsimu wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Lawamah. Ini yang jelek, ini yang bagus. Ya. Ini yang positif, ini yang negatif. Nah, jiwa inilah yang membuat hidup manusia. Ya, makanya kalau jiwa, ya, dalam ayat yang lain, kullu nafsin dhaikatul maut, sungguh tiap-tiap jiwa akan mati. Kemudian dalam surat Az-Zumar juga disebutkan di situ, Allah menahan dan melepaskan jiwa. Tapi di situ artikannya adalah nyawa, bener itu nyawa. Jadi jiwa juga nyawa. Jadi nggak ada istilah roh-roh atau ruh, itu sudah dijelaskan saya kemarin. Jadi dalam bahasa Quran itu, ya, mungkin ini yang dimaksud oleh masyarakat adalah roh. Sesungguhnya adalah nyawa, jiwa, nafsu. Ya, kalau saudara pahamnya masih itu roh, nanti ada roh gentayangan, ada yang nyangkut di pohon kecapi, ada yang nyangkut di pohon duren, ada roh orang yang mati penasaran. Nah, jadi ceritanya mistik nantinya. Ya, nggak ngait ke Quran. Itulah yang diyakini pada umumnya. Ya, pemahaman tentang roh. Ya, udah saya jelaskan kemarin. Tentang ruh itu apa? Ruh itu wahyu. Roh itu adalah Jibril. Nah, Jibril gentayangan di pohon. Enggak. Ya, jangan ditarik ke sana lah. Jangan ditarik ke sana. Tariknya ke Quran. Baik. Itu saya singgung aja dikit. Biar nanti jangan penasaran lagi. Jadi apa sih Pak yang dicabut oleh Allah? Rohnya kah? Anfusnya. Jiwanya yang dicabut oleh Allah. Allah menahan jiwa. Allah menahan nyawa orang yang tidur dan orang yang mati. Kalau dia tidur, ya, nyawanya itu Allah genggam. Dia belum waktunya mati. Maka begitu dia bangun, dilepaskan kembali, diserahkan kembali kepada manusia itu. Kalau waktunya mati, ya memang nggak dikembaliin lagi. Di surat Az-Zumar ayat 42, tengok. Jadi sebagai dasar bicara tuh.
Ya, yang mati penasaran, rohnya gentayangan. Nah, ada lagi yang ngomong, oh itu yang baru wujud lagi itu adalah korinnya, jin korin. Aduh, mana ada jin korin di Quran? Nggak ada. Ya, jin korin. Ya mungkin juga itulah bayangan kita, bayangan pemahaman yang memang ya dasarnya cerita. Kita didampingi oleh jin korin, jangan mau. Ya, jin jangan mau mendampingi kita. Ntar kita lihat ayatnya. Baik, kembali ke soal. Jadi ketika jiwa ini berbuat yang salah, berbuat yang buruk, maka dia nafsunya disebut nafsu lawamah. Nafsu lawamah. Apa itu lawamah? Di situ diartikan adalah menyesali diri. Jadi orang-orang yang senantiasa menyesali diri itu adalah orang-orang yang selalu berbuat kesalahan. Kesalahan itu adalah kesalahan yang disengaja. Seperti berbohong tadi. Untuk tujuan kejahatan. Makanya dia senantiasa menyesali. Dia senantiasa bimbang. Dia senantiasa ragu. Dia senantiasa tidak pede dan seterusnya. Ya, karena dia melanggar. Melanggar syariat, melanggar adab, melanggar moral, melanggar etika, melanggar kepatutan dan lain sebagainya. Pokoknya hal-hal yang diperbuat kesalahan itu dan dia sadar itu salah, itu hidupnya pasti nggak tenang. Begitu saudara. Nah jadi kalau begitu yang bisa mempengaruhi qalb itu adalah zikrun. Dasarnya suci hati itu. Dasarnya suci. Kenapa? Karena memang di situ Allah yang buat. Ya. Jadi jangan kau rusak milik Allah itu yang tidak diserahkan kepadamu. Begitu. Gitu. Makanya kalau hati sudah kotor, ya akibat dari apa? Dari pikiranmu. Kan tadi Allah berikan kebebasan, kamu berpikir jahat, kamu berpikir baik, itulah Allah memberikan kewenangan dan memberikan kebebasan. Nah, kemudian mempengaruhi ini. Karena hati itu fungsinya, nih harus tahu nih, fungsi hati itu hanya menerima. Hanya menginput. Nggak ada fungsi lain, cuma satu, menerima. Menerima. Apapun yang diterima dari luar, ya, akan diterima. Nah, begini saudara. Informasi dari Allah itu adanya di Quran. Dan juga untuk interaksinya adanya di alam. Yang disebut dengan ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Jadi semua informasi yang engkau dapatkan, pertama kali yang menerima adalah zikrun. Zikrun itulah yang mengelola. Setelah dikelola input itu, apakah dari Al-Quran, kauliyah, ataupun dari fakta-fakta, maka yang menerima ini zikrun. Dikelola. Setelah itu baru diterima oleh hati. Begitu saudara. Nah, tentunya ada informasi atau ada fakta yang
rasional dan irasional. Kalau yang rasional, klop. Yang menerima otak, karena otak itu memang rasional sifatnya. Nah, bagaimana kalau yang tidak rasional? Itu datangnya dari Allah. Ya, maka muqallid, jangan pakai ini. Jangan menerima sesuatu yang dari Allah itu yang sifatnya irasional, Anda terima dengan otak, salah tempat. Jadi langsung diterima dengan qalb. Itu yang disebut dengan iman. Tanpa reserve. Namanya muqallid. Menerima tanpa bertanya. Menerima tanpa berdiskusi. Contohnya apa? Mengimani adanya Allah. Allah itu ada, yes. Sudah selesai sampai di situ. Simpen di sini. Dan hal-hal lain yang bersifat irasional. Itu langsung yang mensikapi adalah qalb. Hati. Jangan zikrun. Nah, beda fungsi. Qalbun itu hanya menerima. Sedangkan zikrun itu berpikir. Alat berpikir. Jadi dianalisa oleh pikiran. Dikaji oleh pikiran. Logis enggak. Masuk akal enggak. Ya. Kalau enggak masuk akal, sudah. Nyerah. Jangan difikirkan. Serahkan kepada qalb. Kalau logis, masuk akal, silakan dikelola, silahkan difahami, silahkan ya dikaji. Itulah fungsi daripada otak. Seperti apa yang saya pahamkan di sini. Jadi begitu, karena Quran itu isinya memang dua, ada yang rasional, ada yang irasional. Yang rasional itu gunakan, maksimalkan zikrun kamu, pikiran kamu. Yang irasional jangan coba-coba. Yang irasional itu serahkan kepada Allah. Artinya simpan di hatimu. Karena Allah sudah menyiapkan di situ wadahnya, yaitu qalb. Begitu saudara. Oke, nah sinerginya ini namanya jiwa. Jadi ada mengimani melalui zikrun, ada mengimani langsung kepada qalbun. Ya. Melalui zikrun, melalui akal, logis, benar. Nah, simpan tuh. Nah, ketika Anda salah input, si zikrun ini salah memahami. Di mana salahnya? Ketika ada informasi baru yang memperbaiki kesalahan itu. Jangan muqallid. Nah, salah muqallid itu disebut keras kepala. Dikasih tahu, lo itu salah, yang benar yang ini. Enggak, menurut keyakinan saya yang benar ini. Ya, itu namanya keras kepala. Ya. Kecuali tidak diberikan hal yang benarnya. Sesuatu yang salah dikoreksi. Ya. Tetapi memang tidak semudah membalik tangan. Kalau otak bisa berubah-ubah dengan mudah. Tapi kalau qalb enggak. Ibaratnya sudah ngunci. Makanya disarankan oleh Rasulullah doa. Ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Mohon kepada Allah yang bisa membolak-balikan hati. Manusia nggak bisa. Kan tadi manusia nggak punya hak. Dan tidak diberikan kekuatan untuk membolak-balikan hati. Hanya Allah. Jadi senantiasa kita berlindung. Makanya kalau orang senantiasa berdoa seperti itu, mudah menerima hal yang benar. Tapi kalau orang yang semuanya dimokolidin, dikunci, ya, sulit. Ya, karena tadi, karena ada begini, memang sih benar, tapi kan, nah itu protesnya, tapi kan saya sudah terlanjur punya keyakinan seperti ini, ya. Nah itu dia.
penyakitnya. Secara akali, secara logis, keyakinanmu salah. Ini yang benar. Belum tentu terima. Akalnya sudah nerima, hatinya belum. Hatinya mungkin perlu proses. Proses berulang-ulang baru. Karena namanya apa? Jiwa, karakter itu nggak mudah dirubah. Makanya jangan memberikan masukan yang salah, mendidik yang salah. Karena yang salah itu akan disimpan, diarsipkan di sini, di kolbunmu, di hatimu. Sudah menjadi keyakinan. Ya. Apalagi udah usia 40 ke sana. Karena sudah meyakini sesuatu yang dia yakini benar. Setelah masuk informasi baru ini salah, keyakinanmu dibenerin, nggak mau. Begitu saudara. Oke? Baik. Nah, jadi kalau sudah paham itu, kita lanjut kepada ayatnya yang berjudul ini. Supaya Anda ngerti, Anda paham gambarannya. Ya, bahwa apa yang kamu perbuatkan, jiwa itu, karakter itu, ada yang melahirkan karakter buruk, ada yang berkarakter baik. Hati-hati, jika ini rusak, jadi ODGJ. Kalau ini yang rusak, lebih bahaya lagi. Ya. Kalau ini rusak, maka apa yang disebut salah, Anda akan menjadikan yang salah itu menjadi benar. Itu yang disebut dolalan ba'id. Kesesatan yang amat jauh. Begitu. Jangan sampai itu. Kalau ini udah rusak, apa yang disebut baik oleh Al-Quran akan kamu sebut buruk. Dan sebaliknya. A'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita menjadikan sesuatu yang buruk, yang batil, kata Allah, lalu Anda membenarkannya. Ini rusaknya. Terparahnya, puncaknya apa? Rusaknya kolbun itu psikopat. Jadi psikopat. Menikmati kesalahan. Jadi kalau berbuat salah itu nikmat. Kalau berbuat kejam, berbuat jahat itu nikmat. Itu namanya psikopat. Udah puncaknya itu. Kalau dolalan ba'id, ya, dolalan ba'id menyatakan yang batil itu hak. Itu namanya dolalan ba'id. Tapi kalau psikopat itu lebih parah lagi. Dia senantiasa mencari kenikmatan dengan berbuat zalim. Dengan menyiksa. Itu namanya psikopat. Ya. Nah, tapi kalau ini zikrun yang rusak, ODGJ namanya. Orang gila. Nah, gitu saudara. Baik. Masuk ke ayat surat 2 Al-Baqarah ayat 97. Anda bisa cek di sana. Qul man kana. Katakanlah siapapun orangnya, man, saya, Anda, dan siapapun, aduan yang menjadikan li Jibril sebagai lawan, gitu aja dah. Saya perhalus bahasanya. Kalau di situ diartikannya apa? Musuh. Ya. Dah kebalikannya aja. Siapapun orangnya yang bertolak belakang gitu aja dah. Yang tidak mau berteman gitu. Yang tidak mau berteman dengan Jibril, ya, fa innahu, maka sesungguhnya nazalahu ala qalbika. Si Jibril itu masuk ke dalam hatimu, membantu memahamkan kamu biiznillah, atas izin Allah. Juga bukan maunya Allah. Ini ibadahnya Jibril. Untuk apa di situ Jibril membantu kamu?
memahamkan, ya, dengan cara musaddiqal lima baina yadai, membenarkan apa yang ada di tanganmu. Yang di tanganmu itu apa? Yang jadi pegangan terutama orang Islam itu apa yang di tanganmu itu? Nggak bisa ditafsirkan lain, Quran, begitu saudara. Maka jangan ada selain Quran di tanganmu itu. Peganglah Al-Quran di tanganmu itu supaya apa? Wahudan, akan menjadi petunjuk, wabusron, dan akan memberikan berita-berita yang gembira lil mukminin, bagi orang-orang yang mukmin. Itu Jibril nggak nganggur. Dulu di zaman para nabi, para rasul, turunin wahyu. Watamat kalimah, sudah tamat kalimat-kalimat Allah, nggak turunin wahyu lagi. Allahnya tidak mengutus Jibril lagi membawa wahyu, ya, tapi memahamkan kitabnya, yaitu Al-Quran, kepadamu, kepada saya, kepada siapapun. Jadi Quran adalah media, qalbun adalah media. Paham, saudara? Biarkan Allah memahamkan kamu melalui malaikat Jibril. Lah, sementara Quran nggak pernah disentuh, bagaimana mau dekat dengan Jibril? Paham, saudara? Ya, ini informasi namanya. Lantas kalau saudara mau memahami Quran melalui tafsir-tafsir, melalui pendapat-pendapat, maka yang bekerja di situ adalah tafsirnya. Bukan nggak boleh. Saya berkali-kali akan mengatakan di sini, Ar-Rahman alam Al-Quran. Allah mengajarkan Al-Quran melalui malaikat Jibril memahamkan Anda Al-Quran. Yang mana Al-Qurannya? Yang apa? Primer. Bukan tafsiran orang. Ya. Bukan tafsiran orang. Bukan nggak boleh. Membanding, bolehnya membanding istilahnya. Makanya di sini saya bilang, Anda diberikan kemerdekaan berpikir. Makanya orang yang merdeka pikirannya, nah itu baru nantinya bisa membanding. Tapi kalau nggak merdeka pikirannya, nggak bisa membanding. Ya. Kan kitab-kitab tafsir yang ada itu adalah referensi namanya, sekender. Kitab-kitab hadis itu sekendernya. Ya. Artinya, ya, untuk membanding gitu aja. Ketika membanding saudara menemukan hal yang tidak sejalan, ya jangan diikuti, gitu aja sebenarnya. Ya. Jadi itu saudara, tafsir Quran bil Quran, Quran bil hadis, kan itu kata Imam Ibnu Katsir. Ya, kita pendapat Ibnu Katsir kan sejalan namanya, kita pakai pendapatnya, gitu saudara. Ya. Dan ada beberapa hal yang nggak sejalan, atau yang kurang pas, atau masih minim, ya dilengkapi. Karena menurut Ibnu Katsir, begitu kan? Ya, siapa yang memusuhi Jibril? Nah di situ Rasulullah kemudian baca ayat ini. Lalu ditafsirkan bahwa yang memusuhi Jibril itu Yahudi. Apakah salah? Enggak, benar. Tapi masih sedikit, artinya belum mengena kepada sasaran hari ini gitu. Enggak salah, enggak. Ya, tapi masih sangat sederhana istilahnya. Nah, jadi Anda nggak terlibat jadinya. Emang ada saudara bermusuhan dengan Yahudi hari ini?
Itu orang Palestina, ya orang Palestina sedang menghadapi itu. Tapi kita hari ini nih, di kita nih, Anda emang benar-benar berhadapan dengan orang Yahudi? Kan? Nah, lagi pula ini hal yang abstrak kan? Yang ada pada diri Anda. Ini sedang membahas diri Anda. Jadi kenapa Al-Quran itu tidak komunikatif dengan Anda? Jadi belajar Quran, memahami Quran itu artinya sedang berkomunikasi. Quran adalah sarana komunikasi antara hamba dengan Khalik. Antara manusia dengan Tuhannya. Itu sarananya. Namanya berkomunikasi. Tetapi Anda tidak mengerti itu ada komunikasi. Namanya komunikasi yang tidak komunikatif. Tidak terjadi interaksi di mana Allah memahamkan, Anda paham. Fahamnya sebagaimana yang Allah ajarkan, begitu. Allah memahamkan Anda, tetapi Andanya tidak paham, itu namanya komunikasi yang tidak komunikatif. Yang ujungnya salah paham. Yang dimaksud oleh Allah A, Anda memahaminya B. Itu namanya komunikasi yang tidak komunikatif. Banyak orang yang baca Quran, banyak orang yang membahas Quran, tapi tidak ngerti. Gitu. Apalagi ditambah lagi, Anda terikat oleh satu pemahaman. Ulama, kiai, ataupun imam umpamanya. Saya nggak sebutkan namanya. Tidak perlu. Tapi Anda terikat dengan itu. Ya sudah, namanya Anda menjirat sendiri gitu. Nah, makanya syaratnya untuk memahami Quran, merdekalah Anda berpikir. Ya. Jadi merdeka tidak sama dengan liberal, dengan kebebasan, enggak. Kalau liberal itu kan ada tuh orang yang punya paham Islam liberal. Kalau memahami Islam kan pasti dengan Quran, enggak bisa tidak. Nah, Quran tidak boleh ditafsirkan secara liberal. Ya. Kalau Quran ditafsirkan secara liberal atau secara bebas, nanti ada ayat-ayat yang sifatnya sudah qot'i ditabrak. Itu. Dia akan mengacak-acak hal yang sifatnya apa? Qot'i, ataupun yang sifatnya apa tadi? Ya, irasional. Dirasional-rasionalkan nantinya. Yang semestinya itu harus diterima secara muqallid, ya, dia bongkar-bongkar dengan apa? Liberalnya itu tadi, dengan kebebasan dia berpikir. Ya, jadi kebebasan berpikir dengan kemerdekaan berpikir itu beda. Beda pengertiannya. Kalau kemerdekaan berpikir, Anda tidak terikat oleh suatu pendapat. Tapi kalau kebebasan berpikir itu lebih subjektif. Dia akan menabrak segala hal, akan mentafsir Quran semau-maunya. Gitu kan. Nah, tapi kalau kemerdekaan berpikir, dia mampu memilah mana yang rasional, mana yang irasional. Ya, mana yang benar, mana yang salah berdasarkan Quran itu sendiri, kan gitu. Baik. Jadi kalau tidak bersahabat dengan Jibril, ya walau a'lam, maka yang hadir di sana bukan Jibril tuh. Hasilnya adalah lawamah. Nggak mungkin Jibril itu, kan tadi wabusro memberikan kabar gembira, membuat menjadi petunjuk. Kalau ditunjuki oleh Allah melalui Jibril itu kan orang terbimbing namanya. Sehingga melahirkan apa? Busro, kabar gembira lil mukminin, jadinya mukmin. Tapi kalau yang hadirnya bukan Jibril, maka kan posisinya diganti. Oleh apa? Hawahumu. Tuh. Jadi nafsunya menjadi nafsul lawamah. Ya. Resah, gelisah, ya, gampang putus asa.
Jadi nggak termotivasi hidupnya untuk berbuat baik. Nah, akhirnya apa? Senantiasa untuk berbuat curang, berbohong, berbuat jahat, mengakali orang. Untuk apa? Untuk memenuhi egoismenya. Nah, itulah sebutannya jiwa yang sakit, lawamah namanya. Jiwa-jiwa yang senantiasa menyesali dirinya kelak. Gak usah kelak dah. Dia akan menyesal setelah berbuat itu. Jadi kalau gitu siapa yang paling tahu dosa? Yang paling tahu pelanggaran? Dirinya. Gitu. Hukum gak bisa menjangkau orang yang selalu berbuat dosa karena dia mampu menyembunyikan. Begitu saudara. Dia mampu lari dari hukum. Gitu kan? Nah, jadi kalau begitu bersahabatlah dengan Jibril. Nah, jadi bukti bahwa Jibril tidak nganggur. Maka seruannya, ya ayuhan nafsul mutmainnah. Wahai nafsul mutmainnah nih. Nafsu yang tenang di situ artikan. Yang tenang, yang stabil. Senantiasa berbuat baik tentunya. Irji'i, kembalilah atau datanglah illa rabbik, kepada Rabbmu dengan keridoan. Ya. Dengan keridoan yang amat ridho, ya. Maka di sini ada dua, rodiyatan mardiyah. Nah, nanti tafsirnya adalah radhiyallahu anhu wa radu an. Sama-sama ridho. Allah ridho, engkau ridho. Fadkhuli, ya. Silahkan masuklah fi ibadi, jadilah hamba-hambaku. Jadi ini yang akan menjadi hamba Allah. Wadkhuli jannati, silahkan tinggallah surgaku untukmu. Begitu saudara. Kapan terjadi ini? Lah sekarang Anda bikin. Jadi innalillahi wa inna ilaihi roji'un itu bukan kalimat untuk orang yang sudah mengakhiri hidup saja, Bu. Jadi tahunya kalau ada kalimat innalillahi wa inna ilaihi roji'un, telah berpulang ke rahmatullah, maut. Bukan itu saja. Tapi hidup ini harus begitu. Nah, jadi nggak akan menjadi hamba Allah dengan baik kalau masih lawama. Makanya nggak dipanggil. Al-mu'min, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang mukmin itu yang dipanggil. Kenapa? Karena dia sudah menghadirkan dalam dirinya itu adalah Jibril. Kapan Jibril itu masuk? Kan kemarin udah dibahas tuh. Begitu Anda lahir, Allah kirim Jibril ke sana, meniupkan ruh ke dalam dirinya. Tapi belum banyak yang bisa dilakukan oleh Jibril di situ. Tapi menjaga, mengamankan. Sebutannya Ruhul Amin. Mengamankan. Nah, makanya nabinya wanti-wanti. Jangan serahkan pendidikan seorang anak itu ya, kepada pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Yang akan merusak jiwa. Kan anak-anak itu kan jiwanya yang lagi diprogram, yang diproses oleh Allah. Makanya jangan beri didikan yang salah. Sampai tua salah dia. Nah kalau sudah banyak kesalahan-kesalahan, ya Jibrilnya udah. Siapa yang masuk di situ? Jin. Bukan malaikat lagi. Nah makanya jangan mau. Saya nggak mau. Korinnya itu jin. Saya mau korinnya adalah Jibril. Begitupun Anda harusnya begitu. Supaya klop dengan ayatnya. Jadi kita nggak klop dengan ke ayat.
Bukan ayat mesti klop dengan saya, bukan. Itu namanya pembenaran. Ya. Kalau mau mengukur tinggi badan, datangi meteran. Bukan meterannya diambil, diatur sama kita. Gitu. Supaya saya tingginya sesuai dengan apa yang menjadi aturan. Ya, jadi yang lulus di situ yang tingginya 165. Lah kita tingginya 163. Kurang 3. Gimana caranya? Dihapus 65-nya. Menjadi 163. Itu namanya pembenaran. Lulus dia? Iya lulus, tapi apa? Curang. Gitu, jangan Quran diklopkan kepada kita. Bagaimana Quran itu supaya klop dengan kita? Itu namanya pembenaran. Tapi kalau mencari kebenaran, nah kitanya ngepasin ke Quran. Gitu. Oke? Ya. Jadi merdekalah Anda berpikir, baru enak ngebahas Qur'annya. Baik, jadi itulah saudara yang dapat saya sampaikan. Ya, jadikanlah teman Jibril. Bagaimana mungkin Jibril berteman denganmu ketika kamu tidak pernah bersentuhan dengan Quran? Ya, bersentuhan dengan Quran itu mutlak wajib, karena memang Allah sudah siapkan sebelumnya. Nah, jangan sampai yang hadir dalam diri saudara itu adalah jin korin yang kerjanya nakut-nakutin. Ya, jadi itulah yang dibahas oleh mereka. Kita ini ada kembarannya namanya jin korin. Iya, soalnya kamu tidak mau dengan malaikat Jibril. Begitu. Diangkatnya Jibril udah nganggur. Maka tempatnya ditempati oleh jin. Kan begitu, saudara. Nah, itulah saudara yang dapat saya sampaikan. Insya Allah ikuti kajian-kajian ini. Ya, jangan di-skip. Makanya kalau di-skip itu nanti saudara timbulnya fitnah. Karena mesti tuntas apa yang saya sampaikan ini. Kemudian bertanyalah kepada saya. Anda tanya kepada ustadz yang lain. Ya saudara mau tentang hal ini. Ya pasti akan berantakan penjelasannya. Nggak sama. Itu saudara. Itulah timbulnya makanya perselisihan dan perdebatan itu karena di situ. Ya, dudukkan persoalannya, apa nih yang dibahas, apa nih yang dikaitkan materinya. Nah, itu begitu. Ya. Baiklah, insya Allah kita akan lanjut kembali dalam kesempatan yang lain, pembahasan ayat demi ayat dan hadis demi hadis yang berkait, yang saling mentafsirkan, yang saling melengkapi, yang saling menjadikan apa yang disampaikan itu adalah benar. Ya, al-haqqu mir rabbik. Jika kita ingin mendapatkan sesuatu yang benar, maka kembalikan kepada pemahaman Allah. Pasti benar. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.